Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Tifaya Azhar Ramadhani. Aku biasa dipanggil Tifaya. Aku merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga, program studi Psikologi Islam dengan NIM 43040250116. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang psikologi Islam untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Agus Hermawan MA. Gimana sih tentang psikologi Islam? Simak sampai akhir ya. Nah teman-teman, saat kita mendengar tentang kata psikologi, kita biasanya langsung memikirkan tentang tokoh-tokoh psikologi barat seperti Sigmund Freud. Tapi teman-teman, perlu diketahui bahwa berabad-abad sebelum laboratorium psikologi itu berdiri, para intelektual muslim itu telah menyelami mendalam tentang jiwa manusia secara sistematis. Jadi teman-teman, psikologi Islam itu bukanlah ilmu yang baru lahir, tetapi sebuah rekonstruksi dari pemikiran tokoh-tokoh klasik. Nah, kita mengenal Imam Al-Ghazali yang sangat membedah dalam tentang penyucian jiwa atau yang sering kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Lalu ada Ibnu Sina, bapak kedokteran yang sudah sebelumnya membahas tentang fungsi memori, persepsi, dan bagaimana kondisi psikis seseorang itu dapat mempengaruhi kondisi atau kesehatan fisik seseorang. Nah, psikologi Islam ini tuh hadir bukan untuk meniadakan sains modern teman-teman, melainkan untuk memberikan dimensi spiritual yang kadang di psikologi konvensional itu tidak ada atau sering dilupakan di psikologi konvensional. Nah, selanjutnya itu pertanyaannya, dari mana psikologi Islam itu mendapatkan data-datanya, ya kan? Nah, jika psikologi modern itu sangat bergantung pada metode empiris yang bisa diukur dan bisa dilihat mata, psikologi Islam itu melangkah lebih jauh, teman-teman, karena kita menggunakan pendekatan yang namanya integratif. Yang pertama, kita itu memiliki wahyu, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai standar kebenaran absolut tentang hakikat penciptaan. Yang kedua, kita menggunakan akal sebagai alat analisis untuk merasionalkan fenomena perilaku. Dan yang ketiga teman-teman, dan yang sering terabaikan adalah intuisi atau qalb di dalam Islam. Hati yang bersih mampu menangkap kebenaran yang tidak bisa dijangkau oleh angka-angka laboratorium. Inilah yang membuat pemahaman kita itu tentang manusia menjadi lebih utuh, karena kita nggak hanya melihat dari perilaku rahiliyah, tapi juga melihat dari gejolak batiniah. Lalu, siapa sebenarnya manusia? Nah, di dalam Al-Quran memberikan perspektif yang sangat kaya melalui 3 istilah utama. Yang pertama adalah Al-Bashar. Ini merujuk pada dimensi biologis kita, yang kita itu membutuhkan makan, membutuhkan minum, dan membutuhkan berkembang biak. Yang kedua adalah Al-Insan, yang artinya di sisi ini tuh menekankan kemampuan intelektual seperti pelupa, namun mampu memikul beban ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah An-Nas, yaitu menunjukkan jati diri kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Selanjutnya, bagaimana sih karakter kita itu terbentuk? Di dalam Islam, kepribadian itu bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi jiwa atau nafs kita. Jadi, ada 3 tingkatan yang sering kita alami. Yang pertama adalah nafs amarah, yaitu adalah kondisi terendah kita di mana jiwa kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu dan dorongan untuk melakukan hal-hal keburukan. Yang kedua adalah nafs lamawah. Ini adalah jiwa yang mulai sadar. Jadi itu kita ada pertentangan batin saat kita melakukan kesalahan dan kita menyesal ingin memperbaiki diri. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah nafs mutmainah. Ini adalah level tertinggi dan harus menjadi target kita, yaitu jiwa yang tenang karena kita sudah dekat dengan Allah. Nah, dinamika kepribadian ini tuh sangat bergantung pada kesehatan qalb atau hati kita. Jika hati sehat, maka perilaku itu akan mulia. Jadi, proses memperbaiki diri atau memperbaiki level jiwa ini disebut sebagai tazkiyatun nafs atau sebuah perjalanan panjang seumur hidup. Nah, di
Psikologi Islam juga melihat perkembangan manusia secara holistik, dimulai sejak masa prenatal, di saat ruh ditiup ke dalam rahim. Disinilah interaksi spiritual pertama kali terjadi. Kemudian kita lahir sebagai bayi dan tumbuh sebagai anak remaja yang penuh rasa ingin tahu hingga mencapai masa balik. Di dalam Islam, masa balik atau remaja itu bukan sekedar pubertas fisik. Individu yang sudah bertanggung jawab penuh di hadapan Allah setiap pilihannya. Perkembangan ini terus berlanjut dari masa ke masa. Dari setiap tahapnya, tujuan utamanya adalah bukan cuma untuk kematangan fisik, tetapi bagaimana fitrah kita itu terjaga dan semakin matang secara spiritual seiring bertambahnya usia. Nah, yang selanjutnya, apa sih sebenarnya yang menggerakkan manusia itu untuk bertindak? Islam itu mengenal konsep fitrah. Apa sih itu fitrah? Fitrah adalah potensi dasar yang suci yang ada sejak kita lahir, dan motivasi tertinggi manusia itu adalah kembali kepada fitrah tersebut, yakni mencari ridho Allah. Namun, Islam juga sangat realistis, teman-teman. Kita memiliki kebutuhan dasar yang disebut maqasid syariah. Kita termotivasi untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta kita. Motivasi yang sehat adalah motivasi yang seimbang antara dunia dan akhirat. Saat tindakan kita melawan fitrah, misalnya berbuat curang atau menyakiti diri sendiri, psikis kita itu akan mengalami konflik atau kegelisahan. Sebaliknya, jika kita hidup sesuai dengan fitrah, kita akan merasakan kebahagiaan sejati yang disebut sa'adah. Nah, yang terakhir teman-teman, kita akan bicara tentang kecerdasan dan belajar. Nah, dalam pandangan Islam, kecerdasan itu bukan hanya tentang IQ, tetapi kemampuan hati untuk melawan cahaya ilmu atau nur. Kalau kita sadar bahwa belajar itu adalah ibadah dan ilmu sejati itu adalah yang membawa manfaat bagi sesama manusia serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bahkan saat kita tidur pun aktivitas psikis kita itu tidak benar-benar terhenti, teman-teman. Islam mengakui bahwa adanya fenomena mimpi. Fenomena mimpi yang baik atau ru'ya sadiqoh dipandang sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian atau petunjuk bagi orang-orang yang bersih hatinya. Ini membuktikan bahwa ruh manusia itu memiliki dimensi yang melampaui batas-batas ruang dan waktu fisik tubuhnya. Kecerdasan, proses belajar yang tulus, dan ketenangan hati yang bermuara pada kejernihan rohani bahkan hingga ke dalam mimpi kita. Nah, jadi teman-teman, psikologi Islam itu menawarkan cara pandang lebih utuh tentang siapa kita. Kita bukan sekedar makhluk biologis, tapi kita makhluk spiritual yang sedang menempuh perjalanan. Semoga dengan memahami materi ini, kita bisa menjadi lebih baik dan lebih bijak dalam mengenali diri sendiri dan menjaga kesehatan jiwa kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu video aku selanjutnya. Dadah!